Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syarifah akan membahas tentang pertemuan 19/2021 yang dibagi jadi beberapa pembahasan. Yang pertama saya bahas, selanjutnya nanti ada Suci, selanjutnya ada Yuni dan Siti Mutmainah. Yang pertama ini adalah tentang perubahan kepemilikan. Perubahan hak kepemilikan induk perusahaan terhadap anak perusahaan dapat terjadi apabila yang pertama itu pembelian saham-saham anak perusahaan dilakukan lebih dari satu kali. Namun, hak kendali atau kontrol diperoleh saat pembelian saham tahap pertama. Yang kedua, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali pembelian, dan hak kendali atau kontrol diperoleh baru sesudah beberapa tahap pembelian saham. Yang ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagian saham perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk. Yang keempat, penarikan kembali saham-saham anak perusahaan yang mempengaruhi hak kepemilikan perusahaan induk. Dan yang kelima, transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran pada anak perusahaan. Di sini ada salah satu contoh perusahaan perkebunan di Indonesia, yaitu PT Perkebunan Nusantara 11, yang diketahui memiliki anak perusahaan. Yang pertama, pabrik alkohol dan spiritus Kabupaten Lumajang Pasar Jatiroto, ada pabrik karung Kota Surabaya PKR Selabaru, Rumah Sakit Kota Malang, RS Wonolangan, RS Jatiroto, dan RS Elizabeth. Perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk. Meskipun tujuan kepemilikan saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Apabila hal ini terjadi, berarti akan mengurangi tidak saja hak kepemilikannya pada perusahaan anak, melainkan juga investasinya. Pengaruh berkurangnya hak kepemilikan dapat segera ditentukan dengan mudah karena berhubungan dengan jumlah lembar saham-sahamnya, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah di dalam penyusutan neraca konsolidasi selanjutnya. Setelah terjadi penjualan saham-saham tersebut, akan tetapi tidak demikian halnya dengan berkurangnya nilai investasi, khususnya apabila saham-saham perusahaan anak itu semula diperoleh melalui beberapa tahap pembelian dan dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Penggabungan usaha merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih dengan perusahaan lain. Hal ini mengakibatkan perubahan-perubahan hak kepemilikan dan pengaruh terhadap penyusutan neraca konsolidasi. Antara lain, yang pertama, pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham pada tahap pertama. Yang kedua, pembelian saham merupakan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak kontrol diperoleh baru setelah beberapa tahap pembelian saham. Yang ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagai dari saham-saham perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk. Yang keempat, emisi saham dan atau penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak-hak pemilikan perusahaan induk. Dan yang terakhir adalah transaksi saham yang ditarik dari peredaran atau treasury stock pada perusahaan anak. Perubahan kepentingan kepemilikan dari transaksi saham perusahaan anak. Penerbitan saham perusahaan anak merupakan suatu memperluas operasi perusahaan anak melalui pembiayaan eksternal. Operasi perusahaan anak juga diperluas melalui penerbitan perusahaan anak kepada publik. Kepemilikan perusahaan induk atau investor dalam perusahaan anak akan berakibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau melalui pembelian saham miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Arifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kepentingan kepemilikan dari transaksi saham perusahaan anak. Penerbitan saham perusahaan anak merupakan suatu memperluas operasi perusahaan anak melalui pembiayaan eksternal. Operasi perusahaan anak juga diperluas melalui penerbitan saham perusahaan anak kepada publik. Kepemilikan perusahaan induk atau investor dalam perusahaan anak akan berubah akibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau melalui pembelian saham miliknya. Penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak. Penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak akan mengubah persentase kepemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak
kecuali saham yang dijual kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas proporsional dengan kepemilikannya. Penjualan saham tambahan secara langsung kepada perusahaan induk akan meningkatkan kepemilikan perusahaan induk dan mengurangi kepemilikan pemegang saham minoritas. Penerbitan saham tambahan kepada pemegang saham minoritas atau entitas luar perusahaan anak akan menurunkan persentase kepemilikan perusahaan induk dan meningkatkan kepemilikan pemegang saham minoritas. Lalu saya akan menjelaskan tentang transaksi saham treasury oleh perusahaan anak. Akuisisi saham treasury oleh perusahaan anak akan mengurangi ekuitas perusahaan anak dan saham yang beredar pada perusahaan anak. Jika perusahaan anak mengakuisisi saham treasury dari pemegang saham minoritas pada nilai buku, tidak ada perubahan yang terjadi pada bagian perusahaan induk atas ekuitas perusahaan anak, meskipun persentase kepemilikan perusahaan induk itu meningkat. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsolidasi. Konsolidasi merupakan penyatuan dari beberapa item yang memiliki jumlah besar menjadi satu nomor yang lebih kecil. Bisa diartikan juga bahwa konsolidasi ini adalah penggabungan dari item apapun menjadi satu untuk tujuan tertentu. Penggabungan ini dilakukan berdasarkan keinginan untuk memperoleh sebuah efisiensi operasional baik secara horizontal maupun vertikal. Penggabungan horizontal yang dimaksud merupakan penggabungan perusahaan-perusahaan dalam satu pasar yang sama. Sedangkan penggabungan vertikal merupakan penggabungan dua bisnis atau lebih yang memiliki pengoperasian berbeda secara berturut-turut mulai dari jenis bisnis, tahap produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga penggabungan konglomerasi, yaitu di mana penggabungan ini merupakan penggabungan antar perusahaan dengan produk atau jasa yang bahkan tidak saling memiliki hubungan. Konsolidasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsolidasi di bidang keuangan, yaitu di dalam bidang keuangan, konsolidasi diibaratkan dalam pengambilan banyak akun dan informasi yang didapat digabung menjadi satu titik. Laporan keuangan konsolidasi memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dari induk dan anak perusahaan. Yang kedua, ada konsolidasi di bidang bisnis. Sedangkan dalam hal bisnis, konsolidasi terjadi ketika adanya dua atau lebih bisnis yang bergabung untuk membentuk satu usaha baru dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar. Konsolidasi dapat menghasilkan terciptanya bisnis yang sama sekali baru atau bahkan anak perusahaan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutmainah. Saya akan menjelaskan alasan dilakukannya konsolidasi. Yang pertama, mengurangi resiko. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, mengurangi penundaan pengoperasian perusahaan. Yang keempat, dapat memperoleh aset tidak berwujud. Yang kelima, menghindari pengambilan dari perusahaan lain. Selanjutnya, fungsi dari laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, lebih efisien karena laporan keuangan ini menggabungkan laporan keuangan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Biasanya dikatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi memiliki tingkat efisien yang lebih tinggi dibandingkan dengan laporan keuangan mandiri. Yang kedua, dapat digunakan untuk membuat keputusan jangka panjang sesuai dengan fungsi laporan keuangan secara umum yang menjelaskan bahwa laporan keuangan memiliki fungsi untuk mengevaluasi kinerja dari perusahaan. Laporan keuangan jenis konsolidasi juga memiliki fungsi tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi secara total. Dalam laporan keuangan konsolidasi terdapat gambaran laporan keuangan secara total yang berasal dari gabungan seluruh sumber daya perusahaan di bawah induk perusahaan kepada kreditor, pemegang saham, serta penyediaan dana lainnya. Yang keempat, memberikan informasi update. Laporan konsolidasi ini juga dapat memberikan informasi secara update, baik manajemen
induk perusahaan mengenai laporan keuangan dari perusahaan anak lainnya. Adapun kekurangan dari laporan keuangan konsolidasi, yang pertama, tidak semua laporan diungkapkan. Yang kedua, tidak semua saldo laba tersedia. Yang ketiga, tidak dapat mewakili perusahaan manapun. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk perbandingan. Yang kelima, mencatat laporan keuangan cukup banyak.